Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Modal Nekat Channel. Oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini masih sharing seputar Xeon GT 125 gua lagi. Nah jadi gua tadi habis nyervis bagian throttle body Xeon GT gua. Nah ini dia habis dibersih-bersihin, karena gua udah lama banget nggak servis, hampir setahun ya. Gua baru sempet nyervis lagi ini karena ya lansam sama tarikannya udah mulai berasa nggak enak. Karena ini gua bersih-bersihin tadi. Nah, sebelum dipasang lagi ke motor gua, di sini gua mau berbagi sedikit tips and trick ya. Gimana caranya meningkatkan akselerasi motor Xeon GT atau Xeon RC ya, yang masih spek bawaan pabriknya, yang masih ngerasa tarikan bawahnya itu masih lemot, masih berat gitu ya. Nah, di sini gua ada sedikit tutorialnya. Tapi ini nggak hanya berlaku untuk di motor Xeon GT atau RC aja. Ini bisa berlaku juga untuk di motor-motor Matic Yamaha generasi YMZ FI. Generasi YMZ FI adalah generasi Matic Yamaha injeksi yang pertama. Ada Mio J, ada Soul GT 115, ada Mio GT, ada X-Ride 115, dan lain-lain yang throttle bodinya itu seperti ini. Nah, dia menggunakan sistem kerjanya itu dua katup kupu-kupu seperti ini. Ini di bagian belakang satu, di bagian depan satu. Sebelum masuk ke tutorialnya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami dulu bagaimana cara kerja throttle body YMZ FI ini, kenapa harus diakalin, nanti efeknya seperti apa, supaya ya nggak dikira hanya tutorial asal-asalan gitu, asal ngakalin doang tapi nggak tahu kegunaannya untuk apa. Untuk generasi throttle body YMZ FI itu dia kan cara kerjanya seperti ini. Jadi saat kita narik tuas gas, bukaan gas pertama di awal, ini kan gini dia. Nah, ini gua asal ini nyentuh dulu ke sini ya. Sorry, ini nahannya agak susah. Nah, di bagian ini bisa kelihatan ya. Ini udah terbuka tuh. Ya, si bukaan kupu-kupu yang belakang. Nah, tapi yang ini masih tertutup. Begitu kita nambah lagi, narik gas, nah baru yang ini gerak, yang ini mulai terbuka gitu. Nah, jadi intinya bukaan antara yang belakang ini dengan yang depan ini dia tidak berbarengan. Nah, itu yang menyebabkan tarikan motor generasi YMZ FI ini terasa lemah, terasa berat, terasa ngempos di tarikan bagian bawah. Tapi tenaga akan terasa ngisi setelah putaran menengah ke atas gitu. Jadi setelah ini terbuka ya, gas ditambah terus, tambah terus sampai kebuka semuanya, baru dia terasa tenaganya. Jadi pasokan udaranya itu masuknya itu sedikit demi sedikit gitu ya, jadi nggak langsung dalam pasokan yang banyak. Nah, untuk cara ngakalin hal seperti ini kita cukup akalin bagian ini nih. Per ini kita ganti dengan nih ring baut 8 ya, kalau salah baut 8 apa 6, pokoknya ini ring yang kecil yang ya masuk ke baut inilah. Ini bisa dibeli di toko baut dengan harga ya 500 sampai 1000 perak lah satu ring ini ya, tergantung daerah toko yang jualnya gitu. Tapi ya beginian mah nggak mahal lah. Mungkin juga bisa nyari yang bekas-bekas gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ngakalin bagian ini. Kita buka dulu ini. Jadi cara ngebukanya hati-hati, di sini ada mur pengunci baut ini, jangan sampai lepas. Oke. Nah, pernya kita lepas, kita ganti dengan ring ini 2 biji aja nih. Ringnya udah cukup, jangan terlalu banyak. 2 ini udah
pas banget. Sebenarnya ini gue menerapkan tutorial deh, menerapkan cara ini udah cukup lumayan lama, tapi karena tadi mau ditutorial kan, jadi gue balikin dulu ke posisi normal. Sekarang gue balikin lagi ke posisi modif ala gue. Nah sekarang jadi kayak gini. Jadi kalau kita tarik tuas gas, bisa lihat ya, hanya jaraknya sedikit. Jadi saat narik tuas gas itu, sekarang ini berbarengan, ini dibuka, ini udah mulai terbuka, di bagian ini juga terbuka juga. Nah, bisa dilihat lah dari gerakan ini aja kan udah kelihatan. Jadi kalau ini udah gerak ke bawah, artinya dia udah ngebuka. Jadi sekarang bukaan koin ini udah terbuka secara berbarengan. Nah tapi dengan hasil akal-akalan seperti ini, otomatis pasokan udara jadi masuk itu secara porsi besar. Itu memang berefek ke tarikan akselerasi, terutama akan jadi lebih responsif, lebih ngisi tenaganya. Tapi efeknya itu berpengaruh ke konsumsi bahan bakar. Dengan pasokan udara yang lebih banyak, lebih besar, maka kebutuhan bahan bakar juga akan meningkat alias lebih boros gitu. Nah untuk ngakalin atau ngimbangin borosnya tersebut ya, Jalah, bahasa gue baku banget ya, borosnya tersebut. Maksudnya borosnya itu biar kita imbangin bagian ini nih ya. Ini adalah bagian ISC atau pengatur lansam lah ya, bahasa mudahnya. Nah di generasi YMZFI ini, untuk pengatur lansamnya itu dia sistemnya otomatis, diatur dari sini ya, diatur dari sini. Jadi kita nggak bisa ngegedein atau ngecilin pasokan udaranya secara manual, berbeda dengan motor karbu atau motor injeksi pabrikan sebelah ya. Kalau injeksi Honda itu dia ada untuk lansam manualnya, atau generasi Blue Core, Yamaha Blue Core itu yang sekarang, itu dia yang membedakan kenapa YMZFI dengan Blue Core. Blue Core diklaim lebih irit, itu karena dia punya setelan lansam secara manual. Nah ini nih throttle body generasi Blue Core itu seperti ini. Nah ini bagiannya untuk pengatur angin secara manualnya. Nah di sini di throttle body YMZFI ini kita bisa ngakalin dengan dua cara untuk bagian ISC nya ini. Yang pertama, kita buka dulu, kita bisa ganjel di bagian ini. Ini jadi dibuka dulu. Nah ganjel di bagian sini. Nah seperti yang gue lakukan di motor teman gue ini. Nah gue di sini ngeganjelnya ini pakai tutup botol air mineral gitu ya. Tapi ya, kekurangan dari ngeganjel ini, untuk ngedapetin setelan yang pas itu perlu percobaan beberapa kali gitu. Jadi bikin ganjelannya, dimasukin, terus dipasang ke motornya, throttle bodinya dipasang, motornya dinyalain ya. Kalau setelannya belum pas, ganjelannya diatur lagi, diukur lagi, diamplas lagi sampai dapet setelan yang benar-benar pas gitu. Itu kekurangannya, tapi kelebihannya ya bisa tanpa biaya gitu, memanfaatkan pokoknya bahan yang plastiknya kaku lah ya. Nah tapi kalau gua di sini untuk ngakalin bagian ISC nya ini, gua menggunakan yang lebih simpel tapi sedikit mengeluarkan biaya, yaitu gua pakai ini namanya ISC manual untuk motor Xeon GT pastinya ya, Xeon RC. Nah jadi ISC manual ini kalian bisa beli di toko online, udah banyak banget yang jual. Tinggal search aja kata kuncinya dengan ISC manual untuk motor apa, misalkan ISC manual gue untuk Xeon GT, ISC manual untuk Mio J, ISC manual untuk Soul GT, ISC manual untuk X-Ride ya. Nah, jadi udah menyesuaikan, tinggal menyesuaikan maksudnya dengan kebutuhan di motornya. Nah jadi cara pasangnya ini cukup mudah.
Jadi ini ISC dari ISC yang orinya kita lepas ini, sama ini jangan lupa sealnya juga kita pakai yang ori, yang bawaannya maksudnya, masukin ke sini. Nah ini pair dengan ini kita masukin duluan ke sini, baru kemudian ini sealnya lepas. Nah kayak gini. Udah tinggal kayak gitu doang. Baru pasang yang bagian bautnya ini. Nah, jadi kayak gini sekarang ya, ISC-nya diganti dengan yang manual. Jadi kelebihannya ini bisa kita atur untuk anginnya itu nanti, jadi kalau mau dibikin lebih irit diputar ke depan searah jarum jam atau ke arah kanan. Ini semakin nutup dia akan semakin memperkecil pasokan udara yang masuk gitu ya. Nah kalau misalkan mau dibikin lebih responsif lagi tapi ya efeknya sedikit lebih boros sih ya. Tapi untuk tarikan akan lebih enak, akselerasi lebih enak dibuka berlawanan jarum jam atau ke kiri begini ya. Semakin ke kiri dia semakin terbuka, nah, lansamnya dia akan semakin gede sih. Jadi ini bisa diatur ya, semaunya kita, anginnya mau seberapa atau lansamnya mau segimana. Nah untuk bagian yang ini harus tetap terpasang ke soketnya nanti, karena kalau ini nggak dipasang nanti di lampu injeksi atau kode mil akan nyala ya, menunjukkan kode kalau ada yang error di bagian ISC. Jadi ini harus tetap terpasang supaya lampu injeksinya nggak nyala. Nah tapi ya, ini kan kalau misalkan nanti ini setelah terpasang gitu ya, saat kontak dinyalain, saat kita nyalain kontak motor, dia ini akan berputar, akan bergerak gitu. Terus saat dimatiin dia juga muter lagi. Nah dan di sini juga harus diantisipasi jangan sampai nanti kemasukan air gitu. Jadi ini harus dibungkus selain nanti dipasang. Nah kalau gue di sini ngakalinnya ini pakai ini apa ya, bekas, sorry kok nggak fokus, aneh. Nah, ini selang bensin, terus ini tutup bekas apa ya, mesin akuarium ya. Gue buat seperti ini ya, akal-akalan gue aja. Pokoknya ini kalau untuk nutupnya ya sesuaikan dengan kreasi sendiri lah intinya. Jadi gini, ini ditutup si bagian ini ya, tapi dia nggak boleh rapet, jadi ini harus ada ruang gerak. Nah maka ditutupnya ini dengan selang seperti ini supaya dia tidak mengganggu gerakan bagian ini gitu. Karena saat dikontak dan saat dimatiin dia ini muter. Oke, jadi kayak gitu ya. Sekarang gua akan pasang throttle body ini sama bagian ini ke motor gua, baru nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, dan ini throttle body semuanya udah gua pasang ya, di sini. Kelihatan ya. Nah, ini dia. Susah banget fokus. Nah, ini posisi ISC manualnya ya, ini bagian throttle body gua sini. Terus ini soket tadi ISC yang bawaan dari motornya gue taruh di sini, gue tempatkan posisinya ke bawah seperti ini. Lepas lagi kabel tisnya. Kayak gini. Nah sekarang kita cobain nyala di motornya. Karena ini habis diservis, jadi gue nyalainnya itu, gue kalau habis nyervis nyalain gak dari starter tangan, jadi selah dulu, sama kayak kalau habis ganti oli juga.
on. Nah, ini kan setelannya masih gede banget ya lansamnya. Tinggal kita putar aja dari sini. Putar ke kanan atau searah jarum jam. Dia makin kecil. Itu yang tanda merah itu gue sengaja bikin dari stiker, gue tempelin buat penanda setelan lansam yang gue rasa pas posisinya ada di mana. Jadi biar nggak lupa kalau nanti nyervis lagi atau misalkan habis di setel ulang gitu ya. Putaran-putarannya biar nggak berubah lagi. Setelan di motor gue cukupnya segini nih. Kalau mau digedein lagi ya kayak tadi, putar ke kiri. Oh ya, putar ke kiri, lansamnya jadi gede. Nah, untuk apa ya, akselerasinya tadi yang gua akal-akali di bagian throttle bodinya yang diganjel dengan ring, ya itu sih gimana, harus dirasain langsung, nyoba sendiri ya biar tahu. Tapi buat gambaran aja nih di sini ya, ini ditarik sedikit tuh, gue tarik sedikit, ban belakang udah langsung muter ya. Ini sedikit segini tuh. Ini karena gue pakai pelek yang lebar dan juga ban ukuran yang gede, jadi agak sedikit ketahan gitu, ada sedikit. Tapi kalau udah dipakai di jalan, menurut gue ini enak gitu, responsifnya dapet. Ini sedikit doang, nah biar dapat dua-duanya, nggak ada yang megangin kamera. Oh, oh, ini sedikit doang loh. Oh. Nah, kalau dipakai ini akan lebih terasa baru perbedaannya gitu ya. Oke, mungkin ini aja video sharing gua kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan di video gua kali ini. Sampai bertemu kembali di video gua berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.